Si baju merah rambutnya kusam. Kalau dilihat tak nafsu makan. Inilah sejarah desa Ranggi Asam. Sengaja dibuat agar tak terlupakan. Kalaulah ingin membuka lahan, pohon yang tinggi harus ditumbangkan. Bila dalam ceritanya ada kesalahan, mohon dikoreksi agar dapat diluruskan. Bermula sekitar abad ke-17, ada beberapa orang putra Raja Mataram yang tidak mau diajak bekerja sama oleh kolonial Belanda, sehingga akhirnya mereka dibuang ke berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya bernama Pangeran Anggu. Dia dibuang ke Pulau Bangkai, yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Bangka. Tepatnya di kawasan pemukiman penduduk yang bernama Kepuk Sembang. Kepuk adalah sebuah pemukiman nenek moyang masyarakat Ranggi yang membuka lahan untuk bertani atau berkebun dengan sistem lahan berpindah-pindah, dan menetap di sana untuk waktu yang lama. Mereka hanya kembali ke perkampungan pada waktu hari-hari besar saja. Ada beberapa nama kepuk yang terdapat di wilayah itu. Di antaranya, Pugi, Angkup, Dep, Tanduk, Temagi, Antan, Kapas, Benton, Kederi, Sembang, Genju, Belit, Pacing, Puyuh, Peluh, Betung, Batu, Kemuning, Kemayat, Mepanggong, Kelampak, Asang, Puka, Kepur, dan sebagainya. Singkat cerita, Pangeran Anggu menikah dengan seorang wanita pribumi dari Kepuk Sembang dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Keteik, Ingkeik, Dingkeik, Tumi, Mengki, Bulek, dan Buken.
Setelah dewasa seluruh anak-anaknya menyebar ke berbagai wilayah di Pulau Bangka, kecuali anak pertamanya yaitu Keteik yang tetap tinggal di Kepuk Sembang bersama ibunya. Kemudian Keteik menikah dengan wanita yang berasal dari Kepuk lain yang ada di wilayah itu. Dari pernikahannya lahirlah seorang putra yang diberi nama Ranggi. Si Ranggi inilah yang pertama kali membuat beberapa kegiatan adat dan tradisi dari berbagai macam acara hari-hari besar Kepuk-Kepuk itu. Di antaranya adalah acara adat sesajen religius atas segala berkah yang diberikan Tuhan, yang diadakan di suatu bukit. Di sana mereka berdendang ria dan bermain pencak silat atau sumbung, sehingga bukit itu akhirnya dinamakan Bukit Sembang. Selain itu, juga ada tradisi adat sunat massal yang diikuti oleh beberapa anak dari berbagai kepuk di sana. Sebelum disunat, terlebih dahulu diadakan arak-arakan pada waktu sore dan dini hari, menuju ke sungai pemandian, yang tujuannya untuk mensucikan anak-anak yang akan disunat itu, baik lahir maupun batin. Awalnya mereka berkumpul di suatu titik kumpul yang terletak di persimpangan antar kepuk-kepuk itu. Anak-anak didandani layaknya seorang pangeran, dan dipayungi dengan payung yang dihias, yang mereka sebut payung lilin. Kemudian anak-anak diarak menuju pemandian, yang terletak di antara Kepuk Dep dan Kepuk Kemuning, yang mereka sebut dengan nama Aik Ranggi. Yang konon katanya karena air pemandian itu miliknya Bapak Ranggi. Di sana, peserta sunat disucikan dengan mandi air jeruk nipis yang telah dibaca doa, agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Kemudian saat dini hari, mereka direndam dengan air garam hingga matahari terbit, agar terasa kebas saat disunat. Karena waktu itu proses sunat masih menggunakan alat medis tradisional, berupa bilah bambu dan pisau. Peserta sunat massal saat itu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan hanya mengikuti arak-arakan sore hari saja dan langsung disunat oleh seorang ibu mudim. Sedangkan anak laki-laki disunat pada esok harinya oleh seorang bapak ketua adat setelah mereka direndam. Tradisi sunat massal ini terus dilestarikan oleh masyarakat Ranggi hingga sampai saat ini. Dari dua tradisi inilah, akhirnya Bapak Ranggi berinisiatif untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat dari berbagai kepuk-kepuk itu menjadi suatu perkampungan. Setelah diadakan musyawarah antar tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya disepakatilah untuk menamai kampung tempat berkumpul itu dengan nama Ranggi Asam. Dan terus melekat sampai sekarang. Nama Ranggi diambil dari nama seorang tokoh pemersatu yang mereka hormati. Sedangkan nama Asam diambil dari sebuah pohon asam besar yang terletak di persimpangan antar kepuk, tempat titik kumpul saat acara sunat massal. Bapak Ranggi pun diangkat sebagai kepala kampung Ranggi Asam yang pertama. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tahun 1870. Demikianlah sejarah asal-usul terbentuknya Desa Ranggi Asam. Sejarah ini bersumber dari cerita turun-temurun dari para tokoh-tokoh adat dan orang-orang tua dahulu. Dan untuk selanjutnya, akan kami tampilkan nama-nama pemimpin Ranggi Asam dari masa ke masa. Adapun pemimpin Desa Ranggi Asam yang pertama adalah Bapak Ranggi. Pak Ranggi menjadi kepala kampung Ranggi Asam dari tahun 1870 sampai dengan tahun 1890. Kemudian pemimpin Ranggi Asam yang kedua adalah Bapak Klis. Pak Klis menjabat sebagai kepala kampung Ranggi Asam mulai dari tahun 1890 sampai dengan tahun 1915. Selanjutnya, pemimpin Ranggi Asam yang ketiga adalah Bapak Cik.
Di masa kepemimpinannya kepala kampung disebut dengan nama Gegading. Pace menjadi Gegading Ranggi Asam dari tahun 1915 sampai dengan tahun 1935. Berikutnya, pemimpin Ranggi Asam yang keempat adalah Bapak Derakim. Pak Derakim ini menjadi Gegading Ranggi Asam mulai dari tahun 1935 sampai dengan tahun 1947. Adapun selanjutnya, yang menjadi pemimpin Ranggi Asam kelima adalah Bapak Mukti. Pak Mukti diangkat menjadi Gegading Ranggi Asam sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1967. Selanjutnya Ranggi Asam dipimpin oleh seorang PJS Gegading yaitu Bapak Halidin. Pak Halidin menjadi pemimpin Ranggi Asam yang keenam. Beliau diangkat menjadi pejabat sementara Gegading dari tahun 1967 sampai tahun 1968. Adapun pemimpin Ranggi Asam yang ketujuh adalah Bapak Matiasin. Di awal masa kepemimpinannya, Desa Ranggi Asam ditetapkan menjadi desa definitif. Pak Matiasin lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pak Lurah. Beliau menjadi pemimpin Ranggi Asam sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1993. Berikutnya yang menjadi pemimpin Ranggi Asam yang ke-8 adalah Bapak Aidin bin Suari. Pak Aidin menjadi kepala desa Ranggi Asam selama 2 periode. Periode pertama sebagai PJS Kepala Desa dari tahun 1993 sampai tahun 1999, kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Ranggi Asam untuk periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Pemimpin Ranggi Asam selanjutnya atau yang ke-9 adalah Bapak Rasidin. Dia merupakan putra pertama dari Bapak Matiasin. Pak Rasidin terpilih menjadi Kepala Desa Ranggi Asam untuk periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Kemudian pemimpin Ranggi Asam yang ke-10 adalah Bapak Nurin. Dia merupakan salah satu cicitnya Bapak Mukti dari garis bapaknya. Pak Nurin terpilih sebagai Kepala Desa Ranggi Asam untuk periode 2009 sampai dengan 2015. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya wacana pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2016, untuk itu guna mengisi kekosongan Kepala Desa Ranggi Asam, maka Bupati Bangka Barat mengangkat seorang penjabat Kepala Desa dari kecamatan, yaitu Ibu Herlina. Bu Herlina berasal dari Desa Semulut dan menjadi pemimpin Ranggi Asam yang ke-11 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Setelah diadakan pemilihan Kepala Desa serentak se-Bangka Barat tahun 2016, akhirnya Bapak Nurin kembali terpilih menjadi Kepala Desa Ranggi Asam untuk yang kedua kalinya. Pada periode yang kedua ini, Pak Nurin memimpin Ranggi Asam mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Kemudian selanjutnya, pada pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022, terpilihlah pemimpin Ranggi Asam yang ke-12, yaitu Bapak Hadianto. Dia juga merupakan salah satu cicitnya Bapak Mukti dari garis ibu. Di masa kepemimpinannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang salah satu isinya menetapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun. Pak Hadianto menjabat sebagai Kepala Desa Ranggi Asam untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2030. Itulah tadi nama-nama pemimpin Desa Ranggi Asam dari masa ke masa. Dan dalam perkembangannya,
Sampai saat ini Desa Ranggi Asam telah memekarkan 2 desa, yaitu Desa Puput pada tahun 1987 dan Desa Air Kuang pada tahun 2009. Desa Ranggi Asam sendiri terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Johar dan Dusun Ranggi, dan memiliki 11 rukun tetangga. RT 1 di Dusun Johar bagian barat, RT 2 di Dusun Johar bagian tengah, RT 3 di Dusun Johar bagian timur, kemudian RT 4 di Dusun Ranggi bagian barat, RT 5 Dusun Ranggi Selatan Bawah, RT 6 Dusun Ranggi Selatan Bukit, RT 7 Dusun Ranggi bagian timur, RT 8 Dusun Ranggi Utara Atas, RT 9 Dusun Ranggi Utara Bawah, RT 10 Dusun Ranggi Katak bagian Musola, dan RT 11 Dusun Ranggi Katak bagian SDN 12 Jebus. Demikianlah sejarah singkat tentang Desa Ranggi Asam, yang dibuat berdasarkan riwayat dan cerita turun-temurun yang dihimpun dari para tokoh-tokoh adat dan orang-orang tua dahulu. Semoga sejarah Desa Ranggi Asam ini dapat terus diingat dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Ranggi Asam, terutama para generasi muda penerus desa. Dan semoga Desa Ranggi Asam selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Akhirnya, dengan motto semangat, mari kita jadikan Desa Ranggi Asam ini menjadi desa yang sejahtera, mandiri, gotong royong, adil dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu.